Maka disinilah penting sekali para generasi muda itu melek IT. Melek IT itu penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Report, kembali lagi bersama saya Ida di sini, Report Legend Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, masya Allah, oleh Pak Rizal Chamami dari Kepala Pusat Lembaga Pengabdian Masyarakat. Ini, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Ida. Sehat? Alhamdulillah, saya Bapak sehat. Sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang biografinya Pak Rizal ini, teman-teman. Nah, jadi sedikit-sedikit bertanya dan mengulik tentang Bapak ini, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan yang dikirim ke kita nih. Awalnya sih Pak, kita tuh kayak gimana ya? Belum tahu nih. Ternyata ada LP2M, kan singkatnya LP2M ya Pak ya? Betul. Ada LP2M. Ternyata waktu pas masuk KKN ini, oh ini LP2M gitu. Betul. Okay. Nah, terus bagaimana cerita perjalanan sukses Pak Rizal hingga bisa sampai sekarang nih? Gitu. Kalau dikatakan sukses sampai sekarang, menurut saya belum sukses. Kalau orang lain melihat sukses, alhamdulillah. Iya. Karir saya memang sejak muda. Saya di Madrasah Qudsiyah Kudus itu menjadi aktivis di semua lini kegiatan. Dari mulai pencak silat saya ikut, kemudian tilawah Al-Quran saya ikut, penulisan kaligrafi saya ikut, pramuka saya juga seneng, rebana saya sempat jadi ketua rebana, sampai pernah menjadi pimret majalah El-Qudsi Qudsiyah Kudus. Nah, dari itu semuanya kemudian ketika masuk kampus saya hanya milih salah satu, yaitu di dunia jurnalistik. Oh, jadi Bapak emang bidangnya di jurnalistik? Bidangnya yang saya pilih akhirnya jurnalistik. Kenapa Bapak akhirnya memilih jurnalistik dari sekian banyak kegiatan yang pernah Bapak ikutin? Bagi jurnalistik itu seperti istri pertama. Oh, istri pertamanya gitu ya? Istri pertama dalam konteks aktivitas. Karena dari jurnalistik itu saya mengenal banyak hal, termasuk bidang-bidang yang lain yang terkombinasi dengan keilmuan jurnalistik itu. Karena memang senangnya nulis. Walaupun dunia jurnalistik itu menjadi ruh yang akhirnya saya pilih, dunia-dunia aktivitas yang lain masih ikut menjadi bagian dari kehidupan saya. Misalnya rebana, saya senang seni. Kemudian olahraga itu juga masih menjadi bagian dari kesukaan yang selama ini masih saya jalani untuk terkait dengan di luar bidang keilmuan. Oh, seperti itu. Nah, sekarang Bapak selain menjadi kepala pusat di LP2M, kegiatan Bapak apa lagi? Menjadi kepala pusat pengabdian pada masyarakat di LP2M kan amanah. Amanah yang saya terima untuk mengawal tridharma perguruan tinggi, terutama di pengabdian pada masyarakat. Karena ini amanah, maka saya mencoba untuk melaksanakan yang terbaik. Terbaik untuk kampus, terbaik untuk dosen, terbaik untuk mahasiswa, dan terbaik untuk bangsa Indonesia. Maka kalau namanya saja pengabdian masyarakat, berarti hidup saya day to day, time to time hanya untuk khidmah atau mengabdi kepada masyarakat. Ya. Terus ya Bapak, kalau misalnya tantangan terberat Bapak nih, kan dari sekian banyak kegiatan ini akhirnya sampai di titik ini, tantangan terberat Bapak selama menjalani ini, proses menuju ini nih apa? Kalau bicara tantangan, kemudian bicara hambatan, memang banyak, Mbak. Iya. Saya masih ingat pesan guru saya. Beliau mengatakan, Rizal, jika kelak engkau hidup di Semarang, itu yakinlah bahwa tidak semakin banyak temanmu, tetapi semakin banyak musuhmu. Nasihat ini menjadi alarm kehidupan saya. Artinya apa? Jangan sombong. Jangan bangga engkau punya teman 100, tapi harus mencari teman 1000. Kalau sudah punya teman 1000, naikkan lagi menjadi 10.000, 100.000 sampai berjuta-juta. Maka kalau teman itu adalah followers, saya alhamdulillah sudah banyak followersnya. Subscriber saya sudah mulai naik. Nah, ini artinya apa? Itu teman digital. Teman faktual harus lebih dari itu. Nah, maka kalau ditanya tantangannya yang paling berat apa? Fitnah. Setiap langkah yang dinasihatkan guru saya itu tadi memiliki hikmah yang harus saya ambil apa? Bahwasannya hati-hati di
balik senyuman orang itu ada kedengkian. Di balik pujaan orang, di balik likes orang di media sosial saya, itu ada orang yang tidak suka kepada saya, yang kemudian membuat fitnah. Bahkan fitnah digital. Saya pernah mengisi sebuah acara tingkat nasional. Di saat saya live streaming itu, Masya Allah, room chat live itu isinya menghujatan tentang saya luar biasa. Dan saat itulah saya mulai melihat bahwa hidup di era digital itu jahat. Tetapi bagaimana saya menghadapi kejahatan itu kalau saya nggak melakukan itu? Maka saya kembali pada pesan guru saya tadi, harus hati-hati, lahirnya hati-hati, batinnya juga harus lebih hati-hati. Karena apa? Fitnah kan dikatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih jahat daripada membunuh. Saya masih hidup, tapi difitnah. Difitnah apa? Macam-macam. Macam-macam fitnahnya itu. Tapi sepanjang saya lurus, bekerja di kantor tidak korupsi, bekerja di kantor membuat suasana kerja damai. Dengan mahasiswa, karena urusan saya ngurusi KKN misalnya kan, urusan dengan mahasiswa juga harus jujur mengatakan apa adanya. Ini loh, begini caranya, regulasinya ini, tata aturannya seperti ini, termasuk memberikan pelayanan ramah. Nah ini penting, karena dengan kita melayani dengan ramah, siapapun yang datang di LP2M itu akan melihat, oh ada 3S-nya toh. Apa 3S itu? Senyum, sapa, salam. Nah ini kan penting. Kita ketemu orang senyum, karena senyum adalah ibadah. Senyum kita itu membuat kita semakin mudah. Mbak Ida kalau melihat saya, usianya kira-kira berapa ini? Awalnya saya kira kok bapaknya masih muda banget. Nah, betul udah tua. Karena apa? Saya melakukan perintahnya Rasulullah SAW dengan banyak senyum. Karena senyum membuat kita hatinya gembira, kemudian menjadikan kita semakin tambah muda. Tadi senyum, terus apa? Sapa, menyapa orang. Sepanjang saya kenal namanya, saya sebut namanya. Dan jarang saya manggil orang itu jangkar gitu, langsung namanya, kecuali udah akrab gitu kan. Mbak Ida ya Mbak gitu. Kalau misalnya agak-agak Sunda ya teh gitu kan, walaupun nggak ada tehnya. Itu penting menyapa orang. Mahasiswa KKN yang berjaket KKN misalnya, ketemu saya ketika saya pakai masker nggak tahu, tapi ketika saya buka masker, oh Pak, walaupun memanggil Pak, dia kan nggak tahu nama saya misalnya. Oh yang ngurusi KKN itu pokoknya itu. Ketika masa saya capa dengan kelompok berapa, KKN di mana, itu sudah ada rasa, oh bapaknya juga mau nyapa. Itu. Yang terakhir salam. Salam itu tidak hanya sekedar assalamualaikum, tapi hakikatnya salam itu mendoakan keselamatan untuk siapa saja yang sedang kita doakan. Sedang kita ketemu assalamualaikum, berarti kita mendoakan orang tersebut mendapatkan keselamatan. Orang tersebut mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tantangan terberat adalah menghadapi fitnah. Tidak pernah mencuri, difitnah mencuri. Tidak pernah korupsi, difitnah korupsi. Tidak pernah jadi ustadz cabul, dianggap ustadz cabul. Tidak pernah, apalagi misalnya banyak hal Mbak lah, banyak hal. Maka ini sekaligus menjadi pelajaran bagi teman-teman muda kita, generasi milenial. Kalau melangkah itu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan koridor aturan regulasi yang berjalan, insya Allah fitnah itu ya seperti seperti mimpi, hiasan orang tidur. Kalau hiasannya orang hidup ya fitnah itu. Orang yang jalan lurus aja masih difitnah. Betul, iya. Apalagi kayak kita melenceng. Apalagi sekarang era digital sudah tidak bisa kita gunakan untuk mempermainkan diri kita sendiri. Sekarang kalau ada orang pengen tahu, ada WA ke saya, isinya membuli, memfitnah, ini nomornya siapa sih? Ada aplikasi yang namanya Get Contact. Kita tinggal ketik nomornya, akan muncul nama aslinya. Sepanjang nomor itu di save oleh 10 sampai 15 orang, akan muncul. Sampai ketik nomor saya di Get Contact, akan muncul 100 lebih orang menyimpan dengan nama saya. Ada LP2M Rikza, ada Ustadz Rikza Hamami, ada
Ibnu Rikza, ada KNPI Rikza, ada dosen, macam-macam, ada MUI. Nah itu Mbak, ini digital tuh ya melatih kita untuk jujur hakikatnya. Nah kan Pak Rikza ini juga berdakwah di sosial media, salah satunya YouTube gitu. Nah awal mula atau hal yang mendasari Bapak itu tertarik berdakwah di multimedia itu karena apa? Kalau dakwah itu memang cita-cita saya sejak dulu. Saya sejak muda itu memang sering ikut lomba-lomba pidato. Pidato bahasa Arab, pernah juara di Stein Kudus saat itu. Pidato bahasa Indonesia sering jadi juara. Pidato bahasa Jawa pernah jadi juara. Yang belum pernah jadi juara itu pidato bahasa Inggris. Tahu nggak? Kenapa? Alasannya? Nggak pernah ikut. Oh, karena nggak pernah ikut. Nggak pernah itu, nggak bisa bahasa Inggris fasih gitu loh. Nah tapi ini adalah bagian dari hidup saya. Sudah cita-cita Mbak. Nah kemudian karena saya masuk di Fakultas Tarbiyah, ya saat itu namanya Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang. Jadi memang saya bergelutnya di dunia pendidikan. Belum nampak atau belum kelihatan atau memang tertutup dengan ketarbiahan saya. Saya belum terjun di dunia dakwah di masyarakat, apalagi di media sosial. Tapi akhir-akhir ini saja, ketika banyak teman-teman yang minta saya untuk berkhutbah, kemudian ngisi pengajian ibu-ibu, dari mulai itu dulu. Kemudian nggak tahu dipanggil teman-teman di SMA, di kepolisian, di kantor pajak, di perbankan. Kayaknya mulai dari membuat flyer itu deh. Orang dulu yang namanya Muhammad Rikza Hamami gitu, sekarang dikasih embel-embel Ustadz Rikza Hamami. Nah, itu label masyarakat. Saya secara pribadi nggak pernah minta dipanggil Ustadz. Enak panggil Rikza gitu. Kayaknya lebih nyaman. Karena memang asli nama dari orang tua saya. Nah, kalau pertanyaannya kenapa sampai memasuki dunia per-YouTubean, ya setengah YouTubers gitulah kira-kira. Pertama adalah permintaan dari senior-senior saya, yang memang saat itu kita berjuang dengan pasukan cyber dalam rangka untuk membendung arus radikalisme dan terorisme ekstremisme yang marak di media sosial itu. Rikza, kau punya potensi mendakwahkan Islam damai lewat media sosial. Oke, bismillah. Saya berpikir caranya gimana? Saya nggak punya bidang. Saya bukan orang KPI seperti Mbak Ida kan. Saya bukan orang broadcast yang ahli. Karena saya ngaji di salah satu pondok pesantren YPMI Al Firdaus, dan di situ ada teman-teman yang ahli. Nah kemudian dorong saya, Pak, sekalian kita bantu. Jadi kemudian jadilah nama, kita berdiskusi namanya Suara Dakwah Net itu. Jadi itu sekalian terbentuk Suara Dakwah itu sendiri ya Pak? Iya, itu dari dorongan santri-santri saya, termasuk adik kelas saya di Kudsiyah yang juga aktif di Wali Songo TV. Nah, disitulah saya mulai berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada niat kecil pun dalam hati saya itu untuk sum'ah, ujub, riya, pamer. Saya begini, tidak. Saya betul-betul, kata teman-teman itu, lillah, kira-kira begitu. Nah, tapi ternyata berkahnya luar biasa. Karena channel YouTube ini bisa diakses orang kapanpun, sehingga orang tiba-tiba undang, Pak, tausiah di sini, di sana, di sini. Saya berpikir, loh, kok bisa ya? Saya tanya, kenal saya dari mana, Bu, Mbak, misalnya, atau Pak, ini Ustadz pernah baca, pernah lihat YouTube-nya. Oh, itulah kekuatan media sosial yang memang ada banyak nilai positif yang harus kita ambil. Nah, disitulah kemudian dakwah virtual itu saya lakukan. Tapi tentunya dengan segala keterbatasan yang saya miliki, yang memang bisanya itu, belum bisa istiqomah, ngerumati subscriber, kemudian nambah jam tayang ya. Lebih banyak upload gitu ya. Belum sampai ke sana. Tapi dilihat Suara Dakwah udah rame kok Pak subscriber. Alhamdulillah. Ini ya pelan-pelan. Iya. Itu udah berapa lama Pak punya channel YouTube itu? Ya kira-kira 2-3 tahun ini ya. 3 tahun. Dan itu musiman, biasanya Ramadan. Khusus Ramadan ini sementara istirahat karena Pak Ustadz sedang disertasi. Satu Pak Ustadz disertasi, kedua timnya mudik, yang satu baru KKN. Oh itu. Nanti coming soon ada
rekrutmen nggak Pak? Insya Allah. Oh ya. Nanti direkturnya ganti dulu. Nah teman-teman kalau mau melamar Sabi nih, Iya, Pak Rizza ya. iya. Gitu. Lanjut nih Pak. Bedanya apa sih Pak berdakwah dengan yang dulu yang belum mengenal dengan multimedia nih sama yang sekarang? Wah, luar biasa. Saya beberapa hari yang lalu itu ngisi di 3 tempat dalam waktu yang sama. Coba bayangkan, kalau nggak pandemi, nggak kenal media, nggak kenal dunia broadcast, bisa nggak kira-kira? Di hari yang sama, di waktu yang sama ngisi 3 acara. Coba bayangkan Mbak Ida. Kalau di waktu yang sama lumayan sulit ya Pak ya? Nah, tapi sekarang bisa nggak? Sekarang bisa. Bisa. Saya pulang dari kampus, ganti baju, nyalain lighting, laptop dibuka, background virtual disiapin, langsung tag pakai Zoom. Saya langganan Zoom 1 tahun itu. Memang niat untuk ngajar, untuk macam-macam. Udah, setelah itu saya save sendiri, saya kirim video tadi ke pengurus masjid. Ini tolong disebar pada jamaah jam 5 kurang 5 menit misalnya, atau kurang 10 menit. Jadi jam 5 saya ngaji di situ, di YouTube saya, padahal sudah rekaman di siang harinya. Jam itu juga saya syuting di TVRI. Sebelumnya saya sudah di syuting TVRI di 2 minggu sebelumnya. Jadi sehari di dalam waktu yang sama saya tampil di 3 acara. Ngaji masjid jalan, live TVRI jalan, typing TVRI ditayangkan. Nah, ini berkahnya media, berkahnya teknologi dan informasi, termasuk berkahnya sehat saya. Kalau saya nggak sehat kan nggak bisa, nggak mungkin saya bisa nyalain laptop, nata lighting sendiri, shooting dewe, ngomong-ngomong dewe. Nah ini yang saya katakan tadi, saya sambil berjalan belajar dengan adik-adik, dengan para santri, seperti apa sih, misalnya nyalakan nata mic ini, kemudian begini. Saya dulu kan nggak bisa, tapi insya Allah sekarang bisa. Nge-live sendiri dulunya nggak bisa, sekarang bisa. Lancar ya Pak? Nah, lancar, kecuali OBS yang belum bisa. Oh, iya. Kalau santri saya bisa OBS, saya langsung jadi kru MBS atau Wali Songo TV kan. Tapi kayaknya teman-teman udah ada yang bisa OBS nih Pak. Alhamdulillah. Okay. Boleh belajar sama Pak Rizza. Oh. Nah yang terakhir nih Pak ya, pesan untuk pemuda atau generasi muda agar memanfaatkan media sosial dengan baik. Iya, begini. Media itu adalah perangkat, alat yang hakikatnya itu mati. Tetapi bisa hidup kalau dipegang para ahlinya. Maka disinilah penting sekali para generasi muda itu melek IT. Melek IT itu penting. Karena dengan IT kita bisa menjadikan diri kita yang semula tidak dikenal menjadi dikenal. Syukur-syukur yang dikenal adalah positifnya. Dengan IT orang akan bisa menjadi dirinya sendiri, tidak kawe-kawenan. Karena itu generasi muda selain berpegang pada agama yang bagus, ramah IT, melek IT itu menjadi kunci sukses di masa yang akan datang. Ini para mahasiswa kan sudah bisa merasakan kuliah di era pandemi. Dulu itu beli pulsa aja ngirit. Iya, irit-iritan. Melayu neng kampus nyari wifi gratisan di ujung fakultas dakwah itu kan. Rombongan itu namanya Ahlul Wifi wal Jamaah. Sekarang kampusnya masih terbatas untuk masuk. Sehingga di rumah mau pakai wifi belum tentu. Mau beli pulsa ya harus. Artinya apa? Dulu yang beli pulsa itu seakan harga mahal, sekarang sudah paketnya murah-murah. Bahkan ada paket yang paket education. Maka disitulah dituntut kita semuanya itu untuk peduli terhadap perkembangan ilmu, teknologi dan komunikasi. Karena itu semuanya akan menjadikan dunia yang jauh akan menjadi dekat. Jadi jauh di mata, dekat di hati. Bukan di hati. Jauh di mata, dekat di teknologi. Sama dengan kita seperti ini. Hari ini kita hanya berdua yang ngobrol, tapi ketika sudah diposting, kemudian dipublikasikan pakai buzzer yang banyak, wah bisa lebih tersebar luas, orang
mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu saya rasakan dakwah hari ini yang paling strategis adalah dakwah lewat multimedia. Termasuk melatih kita, misalnya ramah di depan kamera, kemudian mencari bahasa yang tepat, mempersiapkan konten yang kira-kira menarik untuk dilihat, dinikmati. Itu menjadi standar keilmuan yang juga harus dilakukan kita bersama. Oke, benar sekali, ya ampun, Masya Allah. Nah, itu dia tadi teman-teman, seputar perbincangan kita tentang dakwah multimedia, lebih khususnya ya, karena Pak Rizadi juga salah satu yang bukan generasi muda tapi udah melek media, udah sama kayak generasi muda juga. Nah, jadi teman-teman, itu tadi ya, kita sebagai anak generasi muda ya Pak ya, harus lebih melek media gitu. Head speech itu dikurangi gitu ya Pak. Apalagi karena kita kan masih muda, seharusnya itu lebih tahu gitu ya Pak, mana yang baik dan mana yang benar. Terima kasih banyak Pak Riza sudah mampir di ruangan kita yang gak seberapa ini. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya, buat saya sendiri dan teman-teman yang di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak dan jangan lupa saksikan Report minggu depan. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.